Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan yang dimuliakan Allah, guru-guru semua, anak-anakku kelas 6, kelas 5, 4, 3, 2, 1. Ujian adalah sunnatullah. Tidak ada hidup tanpa ujian. Hidup tanpa ujian bukan hidup namanya. Bahkan bukan saja kehidupan yang menjadi bagian dari ujian kita, kematian pun menjadi bagian dari ujian kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu ujian untuk menguji siapa yang paling baik sikapnya, siapa yang paling baik perbuatannya, siapa yang paling baik keikhlasannya, kesungguhannya, pengorbanannya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Semua hal yang melekat di dalam kehidupan kita itu semuanya adalah bagian dari ujian. Orang kaya, kekayaannya itu ujian. Orang miskin, apalagi kemiskinannya adalah ujian. Orang pinter, punya ilmu banyak, maka keilmuannya itulah, kepintarannya itulah ujian hidupnya. Apalagi orang bodoh, ya kebodohannya itulah ujian hidupnya. Jelas? Orang sehat, kesehatannya itulah ujiannya. Sama dengan orang sakit, ya sakitnya itulah ujian hidupnya. Jadi tidak ada yang tidak menjadi bagian dari ujian. Semua yang melekat di dalam hidup dan kehidupan kita adalah objek ujian. Maka yang penting itu ya satu, kesiapan kita menghadapi ujian. Orang kaya harus siap diuji dengan kekayaannya. Orang miskin harus siap diuji dengan kemiskinannya. Orang sehat harus siap diuji dengan kesehatannya. Orang sakit juga harus siap diuji dengan sakitnya. Yang pertama adalah kesiapan kita menghadapi ujian. Yang kedua, ini yang gak kalah pentingnya, sikap kita di dalam menghadapi ujian. Kalau kita diuji dengan sakit, gimana sikap kita? Kalau kita diuji dengan kekayaan, gimana sikap kita? Kalau kita diuji oleh Allah dengan ilmu yang banyak, alim, saleh, gimana sikap kita dengan kesalehan, dengan kealimannya itu? Termasuk kalau ada orang yang diuji dengan kegagalan, diuji dengan kemiskinan, gimana sikapnya terhadap semua ujian itu? Jadi yang pertama adalah kesiapan kita menghadapi ujian, itu penting.
Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap kita menghadapi ujian itu sendiri. Jelas? Di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini saya kutipkan bagian tengah sampai akhir saja. Kam min abidin afsadahul ujub. Betapa banyak orang ahli ibadah soleh tetapi celaka, tergelincir karena ujub, karena kesombongan. Hati-hati, yang ahli ibadah jangan sampai rusak ibadahnya karena riya, sombong, ujub. Kam min alimin afsadahul ilm. Betapa banyak orang pandai celaka karena kepandaiannya. Nomor 3, kam min jahilin afsadahul jahl. Betapa banyak orang bodoh celaka karena kebodohannya. Yang keempat, kam min sahihin afsadathul afiyah. Betapa banyak orang sehat celaka karena kesehatannya. Berapa tadi? 1, kam min abidin afsadahul ujub. Yang kedua, kam min alimin afsadahu al ilmu. Yang ketiga, kam min jahilin afsadahu al jahlu. Yang keempat, kam min sahihin afsadathul afiyatu. Yang kelima, kam min ghaniyin afsadahul ghina. Betapa banyak orang kaya celaka karena kekayaannya. Nah, yang keenam apa? Kam min faqirin afsadahul faqr. Betapa banyak orang miskin, orang fakir celaka karena kefakirannya. Jadi kesalehan kita, kepandaian kita, termasuk kebodohan kita, kesehatan kita, kekayaan kita, bahkan kemiskinan kita, ibaratnya semua itu adalah bagian dari ujian pada diri kita. Orang pandai, pinter, alim, kalau dia tidak benar sikapnya, apalagi tidak punya iman, ini kepandaiannya merusak. Kenapa? Karena justru kepandaiannya yang mestinya digunakan untuk maslahatul ibad, kemaslahatan banyak orang, tapi justru karena dia tidak benar, dia tidak punya iman, kepandaiannya digunakan untuk merusak orang lain. Pencuri itu ya pandai, ya pandainya mencuri, ya. Orang ahli misalnya coding, ahli IT, bisa jadi keahliannya itu untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi bisa jadi keahliannya justru untuk merusak. Orang sehat itu ujian. Orang maksiat itu akan lebih sempurna kemaksiatannya kalau dia sehat. Orang sakit kan maksiatnya terbatas, betul? Sama juga orang sakit ibadahnya juga terbatas. Nah, orang sehat mestinya kesehatannya digunakan untuk hal-hal yang baik, kesehatannya digunakan untuk amal ibadah yang banyak, tetapi karena dia keliru menyikapi ujian kesehatan itu, karena dia tuh tidak benar dalam menyikapi ujian kesehatannya itu, akhirnya apa? Justru pada saat sehat, sehatnya digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Berarti kesehatannya mencelakakan dia. Berarti dia gagal
gagal menyikapi ujian kesehatannya. Jelas? Anak-anakku yang kucintai, sekali lagi, ujian adalah bagian dari sunnatullah. Hidup kita, semua yang melekat pada hidup kita adalah bagian dari ujian, apapun bentuknya. Maka pertama, kesiapan kita untuk menghadapi ujian itu penting. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, sikap kita terhadap ujian itu sendiri. Ada anak naik kelas, yang satu mungkin belum naik kelas. Belum tentu yang naik kelas ini atau yang nilainya baik ini dia yang akan sukses, belum tentu. Kalau yang naik kelas yang nilainya tinggi ternyata keliru dalam menyikapinya, sombong, ujub, takabur, puas diri, berhenti belajar, ya, maka dia bisa tergelincir, jatuh dia. Dan belum tentu anak-anak yang nilainya biasa-biasa saja, mungkin rendah nilainya, tapi karena sikapnya benar, oh iya, nilai saya masih kurang, berarti saya harus belajar lagi, berarti saya harus kerja keras lagi, berarti kemarin waktu banyak yang terbuang. Dia mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, ke depan bisa-bisa dia yang akan jadi orang sukses. Sikapmu terhadap ujian itu lebih penting daripada ujian itu sendiri. Jelas? Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan ujian hidup. Karena ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga ada mahfudot yang mengatakan bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian yukramul mar'u, orang menjadi mulia, au yuhan, menjadi hina. Kalau orang kaya, dia benar di dalam menyikapi kekayaannya, dia benar sikapnya terhadap kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang ibadah, amal soleh, masyarakat, infak, sedekah, nafkah keluarga, benar dia dalam mentasarufkan hartanya, kekayaannya, maka dia menjadi yukramul mar'u, mulia di mata Allah, di mata Rasulnya, di mata manusia. Tapi orang kaya yang gagal mengelola kekayaannya, orang kaya yang alladzi jama'a malau wa'addada yahsabu anna malahu akhlada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang kaya yang seperti ini maka yuhan, dia akan menjadi hina di mata Allah, di mata Rasul, di mata manusia semuanya. Jelas? Anak-anakku, mudah-mudahan dengan ujian-ujian hidup kita menjadi orang yang mulia. Ya, selamat menempuh ujian, ya. Sungguh-sungguh, jangan leda-lede, jangan banyak bercanda, serius, fokus. Ujian ini untuk belajar. Apa? Ujian untuk, bukan belajar untuk ujian. Ujian untuk belajar berarti melalui ujian ini kalian belajar mengatur diri. Melalui ujian ini kalian belajar mengatur pikiran. Melalui ujian ini termasuk belajar menata hati, belajar kesungguhan, belajar kesabaran, belajar keikhlasan, belajar tentang ukhuwah dan lain sebagainya. Semua hal di dalam ujian kita sesungguhnya untuk belajar. Maka di pondok ini menganut falsafah ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Ujian untuk belajar. Jelas semuanya? Yes. Muwaffaqun insyaallah. Muyassarun insyaallah.
mubarakun jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba sahla in syi'ta sahla. Sahil umurana wa umur walidayna wa umur masyayikhina wa umur abnaina wa umur tullabina fil imtihanat wa umur ma'hadina tazakka wa ma'adil muslimin wa ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma istawda'naka ma 'allamtanahu wartudhu ilaina inda hajatina ilaih ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi niyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.